Dua sumber dosa, PL dan PB. Dua sumber dosa, PL dan PB. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Mau memberi tausiah ya, tausiah pada duduk manis ya. Hal ini tidak pernah Anda dengar dimanapun. Dan tidak pernah ada pendeta manapun bisa menjelaskan ini, romo manapun bisa menjelaskan ini ya. Duduk manis, suhu HTD akan memberi tausiah ya. Dua sumber dosa ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, pengantar dulu ya. Gaifu, saya pendeta HTD, dijadikan musuh bersama, common enemy. Semua pendeta, semua romo memusuhi HTD. Semua apologeter yang ngaku, apologeter Kristen ngaku doang memusuhi HTD. Tapi tidak ada satupun yang berani untuk berdebat kayak, berdialog kayak dengan HTD. Maki-maki doang, yes. Hujat caci maki doang, yes. Diajak ketemu tidak punya nyali. Diajak debat tidak punya nyali. Kenapa bisa begitu Pak HTD? Alkitab nggak bisa dilarang. Alkitab nggak bisa dilawan. Saya memberitakan Alkitab. Nggak, mana bisa Anda melarang saya memberitakan kebenaran Alkitab. Lalu Anda mau melawan kebenaran Alkitab? Nggak bisa. Meskipun kupingmu merah, meskipun wajahmu merah ya toh, Anda tidak bisa melawan kebenaran Alkitab. Ya. Fakta nih, saya bukan mau nyombong ya, fakta ya. Kalimat berita duka telah dipanggil pulang ke rumah Bapak, udah nggak ada yang nulis begitu. Betul apa betul? Sejak kapan? Sejak HTD memberitakan itu. Tulisan di batu nisan telah dipanggil pulang ke rumah Bapak, udah nggak ada. Ya, mereka sudah memakai ayat-ayat Alkitab, telah menyelesaikan pertandingan atau mengakhiri pertandingan hidupnya dengan begini begitu. Yang benar pakai 1 Tesalonika 4 ayat 16 ya, telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus. Ya. Ditulisan di batu nisan aja berubah loh sekarang loh. Karena apa Pak? Karena pengajaran murni konsekuen Alkitabiah dari Gaifu. Ya, meskipun Anda jadikan common enemy, nggak ngaruh kami ya. Ya. RIP dan RIS Anda sadar tuh sekarang, rest in peace dan rest in suffering. Jadi ngerti kan? Siapa yang masih berani melakukan doa Bapa kami secara umum, secara ini di medsos, Anda akan dibully. Ya. Doa Bapa kami ya dosa. Karena tidak pernah ada doa Bapa kami di Alkitab. Siapa yang memberitakan itu? Gaifu HTD. Dibenci Pak, enggak masalah. Anda membenci HTD enggak masalah. Dijadikan common enemy, musuh bersama, enggak masalah. Faktanya seperti itu. Siapa yang bisa membaptis 200 lebih orang dari non-muslim? Kalau di total semua sekarang sudah 1.100 orang. Ya, dari semua, dari Katolik, dari semua pada pindah ke Kristen gitu. Siapa yang bisa melakukan itu dalam waktu 5 tahun? Ya, 1.100 orang. Ya. 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 Mukalab nggak berani debat sama siapa? Nggak berani debat. Sama HTD nggak ada yang berani mukalab. Romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng nggak berani debat sama siapa? Sama HTD. Apologeter kaleng-kaleng, apologeter palsu. Nggak berani debat sama siapa? Sama HTD, sama Gaifu. Nggak ada yang berani. Kenapa? Alkitab nggak bisa dilawan. Kebenaran Alkitab nggak bisa dilawan. Hujat caci maki kalian nggak ngaruh apa-apa sama HTD Mas ya. Sama Gaifu nggak ngaruh apa-apa. Ya. Kami tetap memberitakan kebenaran Alkitab. Makin hari makin banyak berubah gitu. Ya, masih ada nggak yang berani mengatakan anak-anak Tuhan? Udah nggak kedengar kan? Anak-anak Tuhan udah nggak ada kedenger. Kenapa? Karena mereka tahu HTD dan Gaifu memberitakan anak-anak Tuhan itu artinya anak-anak iblis. Tidak ada di Alkitab anak-anak Tuhan.
Yang ada anak-anak Allah atau anak-anak iblis. Kalau kamu bukan anak-anak Allah, maka kamu anak-anak iblis. Jangan mengganti bulu, ya. Serigala jadi domba, anak-anak iblis diganti jadi anak-anak Tuhan. Nggak ada di Alkitab anak-anak Tuhan. Siapa yang memberitakan itu? Pak HTD dan Gaifu. Anda jadikan musuh bersama gitu, nggak ngaruh. Ya. Masih ada nggak yang berani tunjuk jidat demi nama Bapa? Masih ada nggak? Sudah di-cut tayangan-tayangannya, di-cut, tahu-tahu sudah salam. Yang begini sudah apa? Sudah malu. Karena kemaluannya kelihatan. Mereka menggantinya dengan begini. Masih ada nggak romo-romo yang berani tunjuk jidat demi nama Bapa? Di Alkitab tidak pernah ada demi nama Bapa. Demi nama itu apa? Yesus, nggak ada Bapa. Ya. Siapa yang merubah seperti ini? Ya, pengajaran Alkitabiah. Disampaikan oleh siapa? Ya Gaifu sama HTD. Tapi Anda dimaki-maki, dijadikan musuh bersama, common enemy, nggak ngaruh. Nggak ngaruh sama sekali. Masih ada nggak ya berani terang-terangan mengatakan kami menyembah Bapa? Masih ada nggak terang-terangan? Nggak ada. Karena semua sudah tahu Bapa itu Bapa iblis yang kamu sembah. Tidak pernah ada Bapa di surga, tidak pernah ada Bapa disembah. Siapa yang mengajarkan seperti itu, kebenaran seperti itu? Gaifu dan HTD. HTD dimaki-maki Pak, dijadikan musuh bersama, nggak ngaruh. Berani tidak berhadapan sama HTD? Nggak berani Pak. Kebenaran Alkitab nggak bisa dilawan saudara. Nggak akan pernah bisa. Sekarang masuk ke tema ya. Masuk ke tema. Kopinya mana ya? Oh, kopinya di sana. Dua dosa ya, dua sumber dosa di PL dan PB. Dua sumber dosa di PL adalah dosa warisan Adam dan dosa kutukan dari hukum Taurat. Di dalam Roma 5 ayat 12 ya, dosa waris itu sudah menyebar 12 dan 14. Roma 5, 12 dan 14. Menyebar kemana-mana, ke seluruh manusia, walaupun tidak melakukan seperti yang dilakukan Adam. Adam itu berdosa karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Lah manusia sekarang kan nggak makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi tetap mewarisi dosa waris. Apa sih Pak dosa waris? Dosa waris itu maut, mati. Makanya manusia bisa mati karena mewarisi dosa waris. Clear? Dosa waris Roma 5 ayat 12 dan 14. Baca dengan pelan-pelan, pahami. Kalau nggak paham ikut sekolah Alkitab ya. Itu dosa warisan Adam menyebar ke seluruh manusia di jagat raya ini. Kuasa dosa waris adalah maut, bisa mati. Maut telah berkuasa, telah menyebar ke seluruh jagat raya. Baca Roma 5 ayat 12 dan 14. Lalu dosa kedua adalah dosa hukum Taurat, perbuatan hukum Taurat dalam Galatia 5 ayat 11, 12 ya gitu ya. Orang itu terkena kutuk hukum Taurat. Ya, Taurat itu ada kutuknya, kutuk hukum Taurat, yaitu sengat maut. Ya, sengat maut adalah kuasa hukum Taurat. Nah, dua-duanya sudah dikalahkan oleh Yesus di dalam 1 Korintus 15. Baca saja mulai ayat 54, 55, 56. Ya, maut di mana kemenanganmu? Gitu kan? Ya, dosa waris mana kemenanganmu? Maut di mana sengatmu? Sengatmu adalah kuasa dosa hukum Taurat. Jadi dosa waris, kuasa dosa waris yaitu maut dan kutuk hukum Taurat ya, dua-duanya sudah dikalahkan oleh Yesus saat Yesus mati di salib. Clear? Perjanjian lama kuasa dosanya, ingat ya, kuasa dosa, bukan soal dosanya tapi kuasa. Lalu masuk di perjanjian baru. Hari ini kita masih mewarisi dosa waris loh, masih. Tapi kuasa mautnya sudah dikalahkan. Kita masih mewarisi kuasa hukum Taurat, tetapi sudah dikalahkan. Lalu masuk yang namanya era iman. Nah, di dalam era iman ini, perjanjian baru, dua sumber dosa adalah dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi dulu itu kuasa dosa waris dan kuasa hukum Taurat, sekarang menjadi
dosa maut dan dosa tidak mendatangkan maut. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dosa yang mendatangkan maut apa Pak? Cuman ada 3 itu murtad. Murtad itu ada 1 Timotius 5 ayat 8. Orang itu kalau tidak memelihara rumah tangga itu murtad loh. Kamu yang kawin cerai, kamu yang menelantarkan istri anak-anak itu murtad. Ditambah lagi murtad lagi. Ibrani 6 ayat 6. Ada yang tukang selingkuh itu sudah termasuk murtad loh. Pak kalau selingkuh tapi balik lagi gimana Pak ya, berdalih itu namanya murtad berdalih ya. Selingkuh melulu Pak, tapi ingat keluarga juga Pak. Itu Tritunggal itu. Pendeta-pendeta Tritunggal itu jago banget selingkuh itu. Moralnya bejat Pak ya, bejat. Bejat banget gitu. Ya. Anda dengar itu perselingkuhan para pendeta ya. Pendeta itu sama WL. Kalau pilot sama pramugari. Kalau pastor Pak. Pastor biarawati. Dokter Pak, dokter apa perawat Pak. Pendeta Pak, pendeta sama WL, worship leader. Duh, sampai mana tadi jadi lupa. Murtad. Jadi kalau Anda tidak memelihara keluarga itu murtad. Ada artis yang cerai. Cerai itu sudah murtad. Habis gitu mukalap katanya. Wah, itu murtad lagi, enggak diampuni. Meskipun badannya kekar ya, dagunya manyun. Badan kekar, dagu manyun. Awalnya dia cerai dulu, habis itu mukalap. Termasuk murtad, dosa yang tidak diampuni. Ya, neraka apa? Neraka. Itu dosa maut itu ya. Dosa maut yang kedua adalah bunuh diri, membinasakan bait Allah di dalam 1 Korintus 3 ayat 17 ya. 1 Korintus 3 ayat 17 itu dosa yang bunuh diri, membinasakan bait Allah. Tidak diampuni. Contohnya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu mengkhianati Yesus yang manusia, diampuni. Lalu dia membuang uangnya, lalu dia masalahnya, gantung diri. Gantung diri dia masuk membinasakan tubuhnya, tidak diampuni. Jadi Yudas Iskariot itu tidak diampuni karena bunuh diri, bukan karena mengkhianati Yesus. Dosa yang ketiga adalah menghujat Roh Kudus. Roh Kudus artinya Yesus yang roh itu. Hari ini semua gereja dari atas mimbar, romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng kerjaannya menghujat Yesus. Yesus yang Roh Kudus. Dia hujat, diampuni nggak? Kagak. Ada yang mengatakan juru selamat besar, juru selamat kecil. Digajul aja itu pendeta yang kayak gitu. Ya. Ada lagi yang romo-romo menjelaskan Yesus itu cuman perantara. Ya, dari sejak kamu di atas mimbar kamu memberitakan penghujatan. Jangan pikir kamu beribadah itu berkenan kepada Allah. No. Ibadahmu itu apa? Penghujatan. Yesus yang Allah kamu jadikan perantara melulu sampai hari ini. Yesus itu perantara. Doa itu pada Bunda Maria. Lambok baca Yohanes 14 ayat 14. Berdoalah kepadaku dalam namaku. Ya Bapak Ibu Saudara, lalu udah ya hujat Roh Kudus ya. Hujat Roh Kudus banyak banget ya. Kadang-kadang Anda tidak sadar ya. Anda mengatakan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kapan Yesus Allah? Enggak pernah Pak. Kalau Allah tetap Bapa, itu kamu menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Waduh Pak, di gereja kami begitulah. Iya, gerejamu semua nanti ke neraka, tak kasih tahu. Kalau kamu mau selamat ya, jangan hujat Yesus. Kamu termasuk menghujat Roh Kudus itu. Matius 12 ayat 32. Enggak diampuni. Baca baik-baik Matius 12 32. Tidak diampuni di dunia sekarang pun tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Maksudnya kamu ke neraka enggak ke surga. Ya. Very clear Bapak Ibu Saudara? Ya, saya ulang secara sepintas ya. 2 sumber dosa di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah sumber dosa adalah dosa waris dan dosa hukum Taurat. Dosa waris itu maut, hukum Taurat itu kutuk hukum Taurat, ya. Sting atau sengat maut, ya. Kemudian itu sudah dikalahkan oleh Yesus ketika mati di salib, makanya dulu disiasati dengan kurban. Makanya ada 5 kurban itu ya. Terus sekarang sudah dikalahkan oleh Yesus tahun 33 Masehi, di Yesus mati di salib. Lalu
Dua sumber dosa di perjanjian baru adalah dosa yang mendatangkan maut dan dosa tidak mendatangkan maut. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Dosa yang tidak mendatangkan maut pasti diampuni. Meskipun merah seperti kirmisi dan kain kesumba akan putih seperti salju dan bulu domba. Yesaya 1 ayat 18, Roma 3 ayat 24. Jadi orang Kristen yang sudah percaya Yesus masih bisa berbuat dosa, Pak. Masih, tapi dosanya tidak mendatangkan maut. Dan tidak bisa berbuat dosa yang maut lagi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Semua anak-anak Allah itu tidak lagi berbuat dosa. Maksudnya tidak lagi berbuat dosa yang mendatangkan maut. Tapi dosa yang biasa, yang tidak mendatangkan maut masih. Ini yang ngomong ini. Yang ngomong ini masih penuh dosa. Tapi dosa yang tidak mendatangkan maut. Sudah merah atau belum, Pak? Enggak, masih pink. Masih pink, belum merah. Nanti kalau merah kan, meskipun merah seperti kirmisi kain kesumba, akan putih seperti salju dan bulu domba. Ya, pendeta HTD ini tukang berbuat dosa, iya. Dosa tidak mendatangkan maut, iya. Sudah merah apa masih ini, Pak? Masih pink. Ya. Semua orang berbuat dosa. Tapi ingat, orang yang sudah percaya Yesus, dosanya tidak mendatangkan maut. Nanti diampuni, Pak. Diampuni, baca Roma 3:24. Akan dibenarkan karena kasih karunia. Baca Yesaya 1:18. Lah kalau dosa maut, Pak, ya cerai itu dosa maut. Kawin lagi itu dosa maut. Murtad itu dosa maut. Bunuh diri itu dosa maut. Hujat Roh Kudus itu dosa maut. Berarti gereja itu melakukan dosa maut semua. Lah iya, baru tahu ya. Allah Tritunggal, Allah segitiga itu dosa maut semua itu, ya toh. Juru selamat besar, juru selamat kecil itu dosa maut semua. Doa Bapa kami dosa maut. Demi nama Bapa dosa maut. Apalagi ya, Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, tetapi Yesus tidak pernah jadi Allah. Dosa maut. Ya. Menyembuhkan dalam nama Yesus, tapi terima kasih kepada Bapa. Dosa maut. Neraka semua, Pak. Neraka semua ayat Alkitab. Makanya kalau HTD ngasih tausiah, dengerin. Clear, Bapak Ibu Saudara? Dua sumber dosa di perjanjian lama dan perjanjian baru. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.